Assalamualaikum, sahabat Mono. Belakang ini akun baru saya, Mono Official. Kenapa jadikan Mono Official? Karena nama saya Wahyu Asmono. Jadi akun saya itu nama Mono Official. Jadi sobat-sobat Mono, akun ini akan menceritakan tentang sekitar cerita horor, cerita misteri, cerita di luar nalar yang jarang kita jelaskan. Bunda ini akan menceritakan cerita deh. Jadi sahabat Mono, dukung channel saya. Jadi aku ini akan menceritakan kisah-kisah horor yang mengerikan dan menegangkan. Jadi jangan kemana-mana sahabat Mono, karena mereka ada di sekitar Anda. Sebelum saya menceritakan kisah-kisah horor yang saya bahkan dari cerita yang lain, saya akan menceritakan kisah horor yang pernah saya alami. Jadi begini sobat Mono, saya akan menceritakan cerita horor saya yang pernah saya alami sekitar tahun 2006. Pada saat itu saya bekerja di sebuah retail terkenal di Jakarta Pusat. Ya sekitar itulah. Kalian bisa tahu saya kenal pada saat itu. Jadi pada saat itu saya bekerja pada suatu retail bank, dan jadi saya itu opening retail di toko, sampai di toko saya udah mulai di situ. Jadi masih proyek kosong itu saya udah masuk ke situ, prepare segala macam barang-barang yang mau dijual bersama kakak saya. Di situ emang ternyata di sekitar itu banyak itu yang tempat itu dulunya ternyata dengar kabar cerita itu tempat buang namanya. Jadi coba bisa bayangin, itu tempat horor. Saya sudah mengalami horor di situ. Horor di situ. Jadi pada waktu itu memang saya bekerja seperti itu cukup lama ya, sekitar 4 tahun saya di situ. Banyak kejadian-kejadian mistis yang saya alami. Tepatnya pada waktu itu saya pada saat bekerja, barang ini, barang ini, pasang display ini, itu lah ya, dan juga orang ini ya. Jadi pada saat saya mau ambil barang di gudang, ini ternyata gudangnya itu nggak ada orang guys. Jadi sahabat, saya berinisiatif mengambil barang di gudang. Itu ya, cuman istimewa. Kenapa saya harus ambil? Karena memang ini barang itu harus udah display di pajangan. Yang saya bingung itu harus melewati lorong. Dan lorong itu jadi sobat Mono, kenapa saya ragu lewat lorong? Karena lorong itu gelap, dan setiap salah lorong itu bikin bulu-bulu merinding. Dan saya harus lewat lorong itu karena barang itu gudangnya berada di ujung lorong tersebut. Jadi sobat saya mau nggak mau ya gimana? Kerjaan saya harus lewatin.
Mau tahu sobat kenapa itu lorong itu kalau bikin bulu kuduk merinding? Karena dulu pernah terjadi kecelakaan kerja. Ya mau nggak mau sob, tugas ya tetap harus saya jalanin. Kalau lewat lorong yang gelap, bikin bulu merinding, saya takut. Ya mau gimana lagi? Saya harus lewatin lorong itu yang bikin bulu saya merinding. Jadi sob, saya akan menggambarkan nih gudang yang akan saya tuju dan lorong yang akan saya lewati. Dan saya nggak pernah tahu sob sampai sekarang kenapa lorong itu gak pernah dikasih waktu. Lorong itu sob, lebarnya kira-kira 2 meter, 2 meteran, dan panjangnya 200 meter sampai ke gudang yang akan saya tuju. Setelah sampai ruangan itu, di ujung gudang, ternyata pintunya tertutup. Saya buka pintu, arwah mistis terasa banget tuh. Bagaimana mau masuk? Bingung, takut, gak masuk, udah nyampe gudang. Lalu, dengan perasaan takut, ragu-ragu, nggak mau sob, masuk lah. Nengok kiri kanan, gak ada kok, sepi banget. Terasa banget tidak kalau di situ benar-benar ada makhluk. Begitu saya masuk mobil barang, tiba-tiba sosok kuntilanak ada di kamar. Dan saya nggak tahu nih, kenapa saya bisa melihat itu wujud asli dari kuntilanak tersebut. Rambutnya panjang, bajunya kumel, mukanya penuh darah, pokoknya serem. Aduh sob, saya berhenti sejenak tuh. Mau gimana, mau mundur salah, maju salah. Ya akhirnya saya sementara saya terdiam sejenak di situ. Akhirnya saya bilang, udah jangan ganggu saya cuma kerja di sini. Saya cuma kerja mencari nafkah dan rezeki. Tolonglah jangan ganggu saya. Begitu saya ngomong demikian, sosok itu terbanglah ke atas, sing gitu. Saya dengan mata batinnya itu bener dengar dia terbang gitu ke atas, sung ke atas gudang. Udah sejak saya bilang begitu, ya udah saya agak lega lah. Kuntilanak itu tersebut hilang. Ya udah saya ambil barang, selesai. Udah saya ambil, keluar pintu gudang, saya tutup lagi. Dan seingat saya, cerita kuntilanak tersebut pernah nemuin teman saya, rekan kerja saya yang ditemui pada saat pagi hari, dan teman saya itu pingsan. Ternyata itu makhluk yang saya temuin. Untungnya saya selamat lah nggak sampai pingsan kayak teman saya. Selamat lah, baca doa inilah dari ininya, itu selamat ya. Jadi itu sobat, sedikit pengalaman mistis saya yang
saya bisa ceritakan di channel baru ini. Ya semoga sobat-sobat punyalah cerita seperti saya yang nantinya buat pelajaran, karena sebenarnya mereka tuh ada di sekitar kita dan mereka hidup berdampingan bersama kita, dan gimana kita harus menyikapi mereka. Oke sobat, itu sedikit cerita pengalaman bisnis saya. Semoga sedikit cerita dari saya bisa menghibur para sobat mono. Bagi sobat mono yang ingin berbagi cerita horornya, bisa share di link Instagram di bawah ini. Oke sobat mono, terima kasih sudah mampir ke channel kami. Semoga kalian sobat mono semua sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dan terhindar dari segala macam penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, Anda tidak sendiri, mereka ada di sekitar.